masuk utama, itu bangunan utama Kremlin ya. Sebelum yang lainnya itu dibangun ya. Jadi yang pertamanya itu bangunan itu Kremlin itu adalah ini ya teman-teman, yang ada di belakang aku ya. Jadi aku udah di dalam nih ya, udah di dalam kompleks. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube-nya Ujang Akel. Nah teman-teman, seperti biasa di video YouTube kali ini di channelnya Ujang Akel ada yang luar biasa ya. Tapi sebelum kita lanjutkan video, yang belum like silahkan di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nah teman-teman, sekarang aku ditemenin seperti biasa teman aku Askar ya, dari Kyrgyzstan, teman setia aku. Nah sekarang aku tepatnya ada di mana coba teman-teman tebak? Nah kita putar ke belakang teman-teman, yuk. Nah, kita berada di Kreml atau Kremlin ya, komplek pusat ibu kotanya Moskow. Lihat di belakang teman-teman. Nah, dan kita lanjutkan perjalanan kita ya. Jangan di skip atau jangan dipindah channel. Kita teruskan perjalanan kita ya teman-teman. Yuk, kita ikuti terus perjalanan aku ya. Oke, tonton dari awal hingga akhir. Yuk, kita ke sana teman-teman. Nah teman-teman, jadi tepat di belakang aku ini ya, yang tadi kita pintu masuk utama, itu bangunan utama Kremlin ya. Sebelum yang lainnya itu dibangun ya. Jadi yang pertamanya itu bangunan itu Kremlin itu adalah ini ya teman-teman, yang ada di belakang aku ya. Jadi aku udah di dalam nih ya, udah di dalam kompleks Kremlin. Jadi Kremlin ini adalah kompleks atau pusat istana ya, yang berada di kota Moskow, ibu kota Rusia teman-teman. Jadi Kremlin ini teman-teman dibangun pada waktu abad 15, yang dibangunnya dari batu bata merah teman-teman. Jadi ternyata batu bata merah bukan di kita aja, ternyata di Rusia juga pada waktu saat ngebangun Kremlin ini itu pakai batu bata merah teman-teman ya. Jadi sekarang itu Kremlin itu jadi tempat wisata atau objek wisata. Jadi kalau kalian datang ke Rusia, kalau belum mengunjungi Kremlin itu belum komplit teman-teman ya. Jadi yang kalian suatu saat mampir atau singgah di Rusia, kunjungi dulu nih Kremlin ya. Jadi ini adalah kota sejarahnya, adalah monumen atau peninggalan sejarahnya adalah komplek-komplek istana dulunya itu teman-teman ya. Terus kita lanjut teman-teman, ada apa aja sih di dalam sana selain bangunan utama Kremlin ini teman-teman? Manis kan? Terus ikutin aku teman-teman ya. Nah, dan yang sekarang aku jalan ke depan teman-teman, itu adalah museumnya ya. Jadi museum ini menyimpan seperti benda-benda sejarah ya, seperti senjata zaman dulu, peralatannya, dan katanya ada juga itu dia menyimpan kereta ya. Jadi kereta mungkin dari awal zaman lalu ya. Jadi disimpan semua di museum sini teman-teman ya. Nanti kalau ada kesempatannya, kalau kita boleh masuk, kita masuk teman-teman ya. Kita pengen tahu lebih detail atau lebih jelas seperti apa sih di dalamnya teman-teman ya. Cukup indah teman-teman ya. Lihat bangunannya masih bangunan tempo dulu ya, klasik banget ya. Sentrum ini, jadi pahatan-pahatan atau ukiran-ukiran zaman dulunya itu masih terlihat tersaji di sini teman-teman ya. Jadi selain itu juga apa namanya, Kremlin ini digabungkan sama pusat ibadah, yaitu orang-orang Rusia Kristen Ortodok ya. Jadi karena di Rusia ini kebanyakan mayoritas agamanya itu Kristen atau Kristen Ortodok teman-teman ya. Jadi mungkin kurang paham sejarahnya, tapi informasi yang aku dapat cuman itu saja teman-teman. Lihat teman-teman, indah ya. Apalagi dulu aku kesini itu sebelum corona itu teman-teman, banyak banget, penuh banget wisatawannya. Dulu pas itu aku ada konser di sini tuh. Tahu konser Qasidah atau konser apa ya? Yang pastinya aku dulu nonton lah, nggak ngerti juga. Nah, ini Kremlin ini teman-teman mempunyai luas lahan atau tanah sekitar 20 hektar ya. Jadi semuanya dipakai gedung, pakai pusat pemerintah
istana ya. Karena mungkin dulunya ini adalah kerajaan juga sama ya, Kremlin juga teman-teman. Teman-teman lihat ya. Jadi sekarang aku jadi turis belangsak. Ya. Nah teman-teman, seperti tadi aku bilang kan aku mau masuk ke dalam ya, pengen tahu di dalam museum ini ada apa. Tapi ternyata itu untuk sekarang museumnya nggak dibuka ya. Ya jadi walau gimana pun aku nggak bisa masuk ya. Tapi teman-teman satu lagi masih ada tenang yang luar biasa. Jadi sekarang aku itu mau masuk ke makam presiden Rusia ya, dari awal pertamanya presiden Rusia sampai dengan yang terakhir sebelum digantikan oleh Putin ya. Jadi ini adalah komplek makam teman-teman ya, jadi makam presiden itu di sini, kuburan presiden Rusia itu di sini. Yuk kita masuk ke dalam teman-teman yuk. Nah di sana itu adalah tempat masuknya, yuk kita antri ke sana. Nah teman-teman, jadi sekarang aku udah di dalam kawasan komplek pemakaman ya. Ternyata itu mudah masuknya ya. Ya biasanya itu dipungutin biaya atau karcis masuk. Tapi sekarang katanya lagi free ya, lumayan kan gretongan. Nah ya, jadi sekarang kita lihat-lihat di dalam ada apa. Kalau dari informasinya sih ada mumi ya, atau mayat yang diawetkan. Dan ini teman-teman aku mau kasih. Nah teman-teman kita lanjut ke dalam ya. Kita lanjut ke dalam mas, soalnya masih penasaran. Ini belum sampai dalam teman-teman, masih jauh ya. Dan teman-teman, nah mungkin yang pernah teman-teman dengar nih, ini adalah makamnya nih, kuburannya presiden yang ketiga yaitu Stalin ya, sebelum Gorbachev ya. Ini makamnya tuh ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di Google atau sejarah Rusia, ini Stalin ini adalah presiden ketiga kalau kurang lebih. Jadi kalau salah mohon diralat teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke depan terus ya. Oke teman-teman, jadi tadi itu sejarah sedikit kita di dalam pemakaman presiden Rusia ya. Sekarang kita keluar lagi cari tempat bersejarah lagi di luar makam teman-teman ya. Jadi sekarang aku keluar nih sama Askar ya. Masih kita gali lagi di Kremlin ini, masih ada nggak tempat yang unik atau tempat sejarah yang ditinggalkan ya. Nah dan ini adalah teman-teman bisa dibilang pusatnya pengiriman atau delivery ya. Jadi mereka ada budaya atau mitos ya, karena di sini sumber ekonominya untuk pengiriman semua apa saja kemana-mana. Jadi bisa dilihat kan teman-teman, jadi mereka melempar uang ke belakang ya, entah itu untuk kemujuran atau keberuntungan atau juga kurang paham ya. Tapi mereka atau orang Rusia khususnya dan turis juga ada yang melakukannya, walaupun hanya sekedar untuk foto atau memang mereka mempercayai ya. Tapi kebanyakan setelah mereka foto, mereka lempar uang. Lihat teman-teman ya, seperti yang pantai itu lakukan ya. Jadi uangnya itu nggak diambil lagi teman-teman ya. Dilempar begitu aja udah tinggalin ya. Tapi kalau nggak malu nggak apa-apa, mau ngambil juga gretongan ya, nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti ada petugas khususnya teman-teman. Jadi di sini adalah yang di Bundaran ini adalah pusat delivery ya, pemberangkatan tuh di sini. Jadi teman-teman, kalau informasi aku kurang tepat untuk masalah yang ini, silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi berikutnya. Teman-teman, di belakang aku ini ya, itu ternyata pintu utamanya museum yang pertama aku unjukin tadi. Jadi pintu utamanya ini tapi sama ya, tadi aku pas mau nanya, pas mau masuk itu masih nggak bisa teman-teman. Jadi di dalam museum ini seperti yang aku terangkan di awal, itu peninggalan benda prasejarah tuh di sini semuanya mas teman-teman ya. Jadi semua histori sampai video lamanya tuh ada di sini, disimpan di dalam museum ini teman-teman. Jadi mungkin lain waktu ya kalau kita bisa masuk ke dalam, kita ke dalam teman-teman. Ya mari. Kyrgyzstan, подписываемся и лайк.
Oke teman-teman, sudah sampai penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir ya. Yang belum like silahkan di like, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Tetap pantengin terus channelnya Ujang Ake. Mudah-mudahan informasi dari aku bermanfaat buat kalian ya. Jika ada kata-kata aku yang salah atau informasi yang salah, silahkan kalian tulis komen kalian di bawah kolom komen ya. Itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.